basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu annaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita bisa kembali melanjutkan kajian setiap Rabu pagi kita. Kita membahas tentang buku butir hikmah-hikmah bertutur. Buku ini dikarang oleh ditulis tulisannya Al-Ustadz Muhammad Arif Billah. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kebaikan padanya. Kita membahas sampai halaman 201 sekarang ya, tentang buruknya HAM, hak asasi manusia dan demokrasi. Ini hikmah bertutur tentang buruknya HAM dan demokrasi. Kita baca ya. Kalau ada bentrok antara ustadz dengan pastor, pihak Depak, Polsek dan Ramil, maka yang harus disalahkan adalah ustadz katanya. Sebab kalau tidak itu namanya diktator mayoritas. Ini kata buku ini ya. Kalau mayoritas kalah itu memang sudah seharusnya, asalkan mayoritas Islam dan minoritasnya Kristen. Namun kalau mayoritas Kristen dan minoritasnya Islam, Islam yang harus kalah, baru wajar namanya. Ini pernyataan. Agama yang paling benar adalah demokrasi katanya. Ya, anti demokrasi sama dengan setan dan iblis. Cara mengukur siapa dan bagaimana yang pro dan yang kontra demokrasi ditentukan ya pasti bukan oleh orang Islam. Golongan Islam mendapat jatah sebagai menjadi pihak yang dipelonco dan dites terus-menerus oleh subjektivisme kaum non-Islam. Orang-orang non-Muslim, terutama kaum Kristiani dunia, mendapatkan privilege dari Tuhan untuk mempelajari Islam, tidak dengan membaca Al-Quran dan menghayati sunnah Rasulullah Muhammad SAW, melainkan dengan menilai dari sudut pandang mereka. Maka dari itu, kalau penghuni peradaban global dunia ya, bersikap anti-Islam tanpa melalui apresiasi terhadap Al-Quran, saya juga akan siap menyatakan diri sebagai anti-demokrasi karena saya jembek ya, dan muak terhadap kelakuan Amerika Serikat di berbagai belahan dunia. Jadi pernyataan-pernyataan itu adalah disponsori oleh Amerika tuh, yang sebagai polisi dunia. Seolah-olah Islam itu menjadi selalu tertuduh. Ini bukan berarti kita ini apa istilahnya playing victim ya, atau merasa terus menjadi penderita, bukan. Faktanya memang begitu. Faktanya begitu. Coba lihat, belum ada tuduhan apapun, ya kan, bisa saja itu. Belum ada hal apapun, tapi kalau Islam yang melakukan, nah ini sudah langsung. Beberapa kutipan paragraf di atas, nah ini baru penjelasannya. Sengaja saya nukil dari sebuah kolom kecil seorang budayawan terkenal di tanah air. Lewat sindirannya yang tajam, ia mengungkapkan kegeramannya terhadap praktek demokrasi yang sering bersikap tidak adil terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah ini dia. Jadi dikutip, bukan jadi pendapat kita di situ. Tapi itu adalah yang kemudian diungkapkan. Di sisi lain,
kita juga sering menyaksikan ketidakadilan HAM asasi manusia terhadap Islam dan kaum muslimin yang tercermin dalam beberapa contoh kasus berikut misalnya. Nah, jika ada sekelompok umat Islam mengobrak-abrik tempat-tempat mesum, mereka akan dianggap bertindak semena-mena dan melanggar HAM. Mereka layak dihukum. Sebaliknya, para pelacur dan lelaki hidung belang yang biasa mangkal di tempat-tempat maksiat itu tidak tersentuh. Mereka dianggap tidak melanggar HAM. Yang wanita dibiarkan karena sekedar sedang mencari penghidupan, mereka dipandang sedang bekerja dalam tanda kutip di situ hanya karena diberi status sebagai pekerja seks komersial. Yang laki-laki pun tak diapa-apakan karena sekedar sedang mencari hiburan. Apalagi mereka telah membayar uang sekian kepada pengelola pelacuran yang kebetulan dipajaki oleh Pemda setempat sebagai salah satu sumber pendapatan. Ya, walaupun ini pada saat sekarang ini sudah mulai ditutup semua, banyak yang juga ditutup. Tapi faktanya masih dibiarkan. Ya kan? Cuma dijadikan komoditas, walaupun memang ada juga dihukum beberapa orang, tapi hukumannya tidak setimpal dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Bahkan itu menjamur banyak dan bisa terlihat dari keadaan-keadaan di masyarakat, tempat-tempat prostitusi ilegal yang kemudian sebenarnya sudah diketahui baik oleh masyarakat atau oleh banyak pihak. Nah, seolah-olah tidak terkena HAM gitu ini. Ketika umat Islam menghujat kelompok sesat seperti Ahmadiyah atau Qadiyah atau Qiyadah al-Islamiyah, kaum liberal ribut sembari menuduh umat Islam tidak dewasa, tidak menghormati kebebasan dan melanggar HAM. Yang terakhir kasus ada seorang yang kemudian menendang sesajen. Nah, ini ada juga yang membela, dianggap itu budaya dan sebagainya. Ya, walaupun kita juga ya nggak tahu itu kenapa hal itu bisa terjadi pada saat itu, ya kan? Nah, bahkan fatwa sesat, ada fatwa sesat dalam MUI yang dinisbatkan kepada kelompok sesat itu mereka pandang sesat. Jadi fatwanya itu juga malah di ini. Sebaliknya, ketika ada kelompok umat Islam menyuarakan aspirasinya tentang perlunya Indonesia menerapkan syariah dan menegakkan khilafah atas nama kebebasan dan HAM pula, kaum liberal mengecap mereka sebagai musuh kebebasan dan syariah yang diusungnya berpotensi melanggar HAM dan mengancam keragaman. Ini sekarang kalau misalnya ada pegawai sipil negara misalnya berafiliasi kepada yang dianggap oleh mereka jaringan Islam garis keras atau fundamentalis, oh itu langsung itu istrinya atau siapanya yang membuka situs saja, ya membuka misalnya memfollow saja, itu bisa sudah diusut juga ada. Ini yang kemudian apa dianggap sebagai HAM kata mereka. Jadi pada saat Islam ini ingin diterapkan, yang kalau menurut pendapat mereka itu sah-sah saja karena kebebasan toh kata mereka. Ya kita pun bebas juga dong menyuarakan agar Islam juga diterapkan, tapi tidak mau juga itu. Ya kan? Mereka nggak mau juga itu. Coba kemarin ramai misalnya di kita ada yang menyuarakan anti sekularisme, anti moderasi beragama, anti radikalisme. Wah rame, sampai ditanya beberapa orang sampai rame, kenapa ini ada ini? Padahal biasa saja orang kita menyuarakan kebebasan juga kalau memang menurut agama kita toh. Tapi ternyata gimana mereka? Gitu. Mereka nggak mau atas nama HAM. Nah, demikianlah atas nama HAM, hak asasi manusia, pelaku asusila dibela, sementara pelaku amar ma'ruf nahi mungkar dicerca. Para penoda kesucian agama dibiarkan. Coba banyak yang menghina agama, banyak itu kasus-kasusnya. Ada yang disebut ya nggak mau nyebutin namanya itu, ya kan? Si Abu Sundal lah, siapalah namanya, ya Krokodilo lah, siapa namanya itu, nggak enak nyebutin namanya pun gitu. Ya kan? Gitu. Mereka dibiarkan.
Ya, walaupun ada juga yang ditangkap sebagai tumbal, bisa jadi, ya kan? Sementara MUI yang berniat melindungi kehormatan Islam disalahkan atas nama HAM, disalahkan atas nama HAM pula pelaku perselingkuhan, perzinahan dipandang wajar, sementara pelaku poligami dianggap kurang ajar. Para penolak pornografi, pornoaksi dibenci, sementara para pelakunya dianggap sebagai pekerja seni. Para pejuang syariah dituduh memecah belah, sementara para pengusung sekularisme dan liberalisme dianggap pembawa berkah. Ini kata mereka, kalau Islam diterapkan berdarah-darah katanya, ya kan? Hancur umat, perpecahan, sudah damai. Ini katanya apa damai? Padahal mereka sendiri pun tahu bahwa ini tidak menerapkan syariat Allah. Kenapa? Karena intinya mereka membangkang kepada Allah. Itu. Jadi mereka itu mengatasnamakan segala rupa alasan, ya, untuk menghalangi tegaknya syariat Allah, untuk membangkang kepada Allah. Gitu. Ini yang terjadi. Itulah secuil gambaran tentang betapa bobroknya demokrasi dan HAM. Tidak ada demokrasi meskipun itu mayoritas, asal yang mayoritas adalah Islam. Tak ada HAM walaupun menjadi pelanggaran hak asasi, asal pelanggaran hak asasi itu menimpa umat Islam. Coba sekarang disebut ada yang mereka bilang moderasi beragama. Supaya apa? Menerima yang bukan Islam menjadi seolah-olah jadi Islam, gitu. Mereka anggap ajaran Islam ada yang nggak pas. Misalnya kalau disuruh para pezina dirajam, para pencuri dipotong tangan, haramnya riba, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak moderat. Kalau mereka bilang moderasi beragama, kenapa hanya Islam yang disuruh moderasi? Ya karena mereka agama lain yang tidak tahu apakah gimana. Ya mereka juga, karena memang sasaran pada Islam. Ini yang terjadi. Ya. Di samping jelas-jelas bobrok, demokrasi dan HAM juga nyata-nyata tidak jelas juntrungannya. Nah ini juga demokrasi nggak jelas. Dalam demokrasi katanya rakyat yang berdaulat. Faktanya yang sangat adikuasa adalah pemodal kuat. Coba dipaksa pindah ibu kota misalnya, ya, maksa untuk kemudian undang-undang dikebut. Buat apa? Siapa yang kemudian untung di situ? Katanya pemerataan, pembangunan. Tidak, cuma 2% atau 0,2% bahkan misalnya. Yang ada apa? Menutupi bobrok orang-orang yang mungkin ngemplang pajak, merusak hutan, ya kan? Dengan alasan seperti itu. Yang ada aset negara yang di Jakarta dijual, disewa. Di sana nyewa. Gimana bisa ibu kota negara nyewa? Ya kan? Pembangunannya dan sebagainya. Ini yang kemudian harus juga diperhatikan. Lalu katanya rakyat sudah juga ada yang tidak setuju, nggak didengar juga. Undang-undang Cipta Kerja nggak setuju rakyat, tetap disahkan, lalu dibatalkan. Bukan dibatalkan, dianggap belum bisa berlaku secara substansial, cacat, nggak berlaku, tetap aja juga dijalankan, dibuat undang-undang turunannya. Ini bagaimana? Padahal katanya atas nama rakyat. Inilah demokrasi. Padahal yang terjadi adalah siapa yang punya uang paling kuat. Nah, dijelaskan di sini. Ralph Nader pada tahun 1972 menerbitkan buku Who Really Runs Congress? Siapa yang benar-benar menjalankan Kongres di Amerika maksudnya. Buku ini menceritakan betapa kuatnya para pemilik modal mempengaruhi dan membiayai lobi-lobi Kongres dalam pemerintahan Amerika Serikat. Jadi gitu. Jadi siapa yang punya modal dia yang bikin undang-undang. Nah, ayo. Adapun Hendrik Smith lewat bukunya The Power Game tahun 1986 menegaskan bahwa unsur terpenting dalam kehidupan praktek politik Amerika adalah demokratis dalam tanda kutip,
yaitu adalah satu uang, dua duit, dan tiga fulus. duit, dunya, apalagi bahasanya, ya kan? Semua itu. Dengan begitu benarlah apa yang diteriakkan oleh Huey Newton, pemimpin Black Panther pada tahun 1960-an, power to the people, ya, for those who can afford afford it. Kekuasaan diperuntukkan bagi siapa saja yang mampu membayarnya. Jadi siapa yang punya duit dialah yang berkuasa. Gitu. Ini sistem demokrasi. Dan celakanya kalau dalam kitab Demokrasi Nizam Kufr, Syekh Abdul Qadir Zalum itu menjelaskan bahwa demokrasi itu sudah dikamuflasekan oleh pengusungnya dengan jalan seolah-olah yang namanya demokrasi itu adalah pemilihan kepemimpinan. Nah, makanya ada pemilihan kepemimpinan itu ada pemilihan kepala negara, pemilihan gubernur, pemilihan RT, RW, itulah yang disebut dengan demokrasi kata mereka. Padahal yang namanya demokrasi itu adalah kedaulatan di tangan rakyat yang bukan di tangan syariat. Itu. Siapa yang punya duit itu pun belum tentu benar-benar tangan rakyat. Tapi siapa yang punya duit itulah yang berkuasa. Ini kata mereka sendiri, itu demokrasi. Dalam tataran praktiknya, demokrasi juga menghasilkan sejumlah kerumitan sejak terbentuknya negara federasi pada tahun 1776, yaitu Amerika Serikat sebagai kampiun demokrasi di dunia. Memerlukan waktu 11 tahun untuk menyusun konstitusi, memerlukan waktu 89 tahun untuk menghapus perbudakan. Coba hampir 100 tahun tuh, 89 tahun, negara yang rumit itu. Dan butuh 144 tahun untuk memberi hak pilih kepada kaum wanita. Dan butuh 188 tahun untuk menyusun draft konstitusi yang melindungi dalam tanda kutip seluruh warga negaranya. Ini ditulis oleh siapa namanya? Straup Talbot 1997. Bahkan setelah ratusan tahun hingga hari ini demokrasi Amerika belum juga rela memberikan kursi kepresidenan kepada seorang wanita, walaupun wakil presiden juga sudah mulai. Padahal demokrasi katanya menjunjung tinggi kesetaraan dan kesejajaran serta memberikan hak politik yang sama kepada laki-laki maupun perempuan. Ini jadi sebenarnya rumit karena memang mereka nyatanya bukan untuk mensejahterakan, tapi siapa yang memiliki modal. Jadi memang susah. Kenapa? Karena tidak mengikuti syariat Allah. Nah, anehnya dengan perjalanan masa lalu yang sedemikian kelabu dan masa kini yang penuh ironi dan kontradiksi, Amerika dengan ponggahnya memberikan kuliah tentang demokrasi juga HAM, menilai negara-negara lain untuk mana yang paling demokratis dan sesuai HAM. Kemana? Kepada negara-negara berkembang yang mayoritasnya negeri-negeri Islam. Dianggap pemilihan khilafah itu tidak demokratis. Dianggap adanya khalifah yang menerapkan syariat Allah, mentabani hukum-hukum Allah. Berdaulatnya itu adalah dengan syariat, ya. Asyiyadah li syar'i. Itu dianggap tidak demokratis kata mereka. Perempuan-perempuan menutup auratnya, menjaga kehormatannya, dianggap pengekangan terhadap perempuan, begitu. Wanita-wanita yang kemudian bagaimana? Menjaga kesucian akhlak keluarganya, dianggap tidak menjadi modern kecuali dia menjadi orang yang tadi, ya, mengikuti tren mode dan sebagainya. Itu belum lagi di tengah masyarakat tentang akhlak, ya, tentang kebebasan, itu yang dianggap sebagai kata mereka nilai-nilai tertinggi. Nah, lebih aneh lagi adalah para pemuja demokrasi dari kalangan muslim. Nah, ternyata ada juga dari kalangan muslim yang seolah tetap buta terhadap kebobrokan demokrasi dan HAM
serta menutup mata terhadap kebejatan negara adik kuasa Amerika Serikat sebagai pengusung utamanya. Banyak sekarang orang-orang yang, mohon maaf, ada juga yang katanya hafal Quran, banyak hafal hadis, para kiai yang kemudian disematkan pada mereka, agamanya tambah agama baru, apa? Demokrasi. Mereka bilang harus sesuai demokrasi katanya. Rasul pun bahkan dia tetapkan sebagai yang paling demokratis, Masya Allah. Ya kan? Bahkan negara yang menjalani demokrasi dia bilang apa? Itu harga mati, itu yang paling utama. Ya Allah. Padahal mereka tuh melihat dengan jelas, nggak perlu bukti, sebagaimana benderangnya siang sebentar lagi nih. Nggak perlu orang siang itu membuktikan siang dengan cara apa? Ngelihat matahari. Nggak perlu. Orang gila, ini belum siang, kenapa saya belum lihat matahari? Enggak. Cukup dengan cahayanya yang ada saja, orang tuh ngerti. Itu cukup. Kalau Islam itu begini, begini, dan begini, itu kadang, ya itu kan, bagi orang buta itu nggak ngelihat gitu. Itu udah diketahui, inilah Islam. Termasuk juga demokrasi. Kelihatan bobroknya, kacaunya, ya kan, nggak berdasarnya, nggak ada dalilnya, nggak ada sumbernya. Nggak mesti harus menelaah lebih dalam filosofinya, siapa yang mengajarkannya. Oh, udah jelas ini nggak beres. Wong yang mengeluarkan demokrasi saja juga menjelaskan ini adalah sistem yang cacat kok. Kemarin ada tulisan di sini ya, dibaca nggak tuh tulisan, ya kan, tentang bagaimana jejak demokrasi. Itu yang membuatnya sendiri pun menganggap cacat. Kelihatan Amerika sekarang paling hebat apa, ya kan? Nah, itulah yang kemudian apa namanya, manusia itu disimpangkan oleh kebanyakan orang-orang segitu. Nah, lalu dijelaskan, benarlah kata Sir Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris pada masa Perang Dunia Kedua, yang pernah mengatakan, demokrasi bukanlah sistem yang baik, dia menyimpan kesalahan dalam dirinya, built-in error. Nah, ini kata dia. Jadi memang sudah salah, ya kan? Wa ma taufiqi illa billah. Jadi ini pun adalah bagian dari hikmah kita untuk memahaminya. Jadi bukan semata yang namanya nafsiyah, yang namanya apa namanya, ya nafsiyah, itu adalah dalam kerangka yang kemudian sebatas akhlakiyah semata. Tapi harusnya pemikiran yang melandasi seluruh perbuatan dan melandasi akhlak tadi. Sikap kita, benci kita, senang kita. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Bagaimana kita misalnya membenci dan menyenangi satu urusan. Harus bagaimana? Harus dalam kondisi yang sesuai dengan syariat. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Gimana? Farah mau tanya? Apa? Privilege. Privilege itu hak. Betul. Jadi gini, dijelaskan di sini, betul. Ini pertanyaannya Pak bagus nih. Mana ya? Halaman berapa tadi ya? Di awal ya. Jadi, orang non-muslim terutama kaum Kristiani dunia mendapatkan privilege dari Tuhan. Jadi klaim atau jadi namanya privilege ini adalah hak istimewa. Jadi dia merasa memiliki hak istimewa. Ya kan? Sama seperti yang Al-Qur'an bilang. Ya kan? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Ya kan? Ingat ya ayat itu? Ya. Mereka berkata, hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani lah yang akan masuk surga. Itu adalah angan-angan mereka. Jadi mereka merasa mendapat hak istimewa, privilege, ya gitu loh. Ini kata mereka, itulah orang Nasrani dan Yahudi kata Quran tadi. Bahkan dijelaskan,
Qul in kanat lakumud darul akhirah, ya kan? Kalau kamu itu memang menjadi betul-betul menjadi pemilik hak negeri akhirat, ya, jawaban kita nih, fatamannaul maut, minta mati saja gitu. Kalau kamu mendapat hak privilege, hak istimewa dari Tuhan sebagai kaum yang bagaimana, yang boleh untuk kemudian semau kamu, kenapa masih hidup di dunia, ya dah? Minta mati saja biar masuk surga, kan gitu. Gitu. Tapi mereka nggak akan pernah minta mati karena tahu mereka itu nggak beres, paham nggak? Gitu. Jadi mereka itu merasa memiliki privilege dari Tuhan, keistimewaan gitu, Farah. Nah, itu yang dijelaskan dalam Al-Quran tadi. Bahkan mereka bilang yang mendapat petunjuk itu adalah cuma Yahudi dan Nasrani, gitu. Bahkan semua yang hanya dapat surga itu Yahudi dan Nasrani, itu mereka bilang, ya kan? Ya kan? Bahkan yang akan masuk surga yaitu cuma Yahudi dan Nasrani, tidak. Dibantah oleh Al-Quran. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu, ya kan? Nah, itu dia. Siapa saja yang kemudian berusaha atau melakukan perbuatan buruk dan kemudian dia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang khata, membuat kesalahan, ya mereka dalam siksa Allah nanti. Begitu juga pada saat Allah katakan sebenarnya siapa? Man aslama wajahahu wa huwa muhsin. Siapa saja yang kemudian berlaku baik dan dia melakukan, ya tadi, berserah diri dan dia melakukan tadi perbuatan yang muhsin, ihsan, nah, itu akan dimasukkan dalam surga. Orang yang tadi buruk dimasukkan ke dalam neraka. Di dunia menjadi ujian. Itulah atas nama mereka memiliki hak istimewa dari Tuhan, mereka bilang itu gunakan propaganda, tuduhan atau istilahnya di ayat tadi, ya, bahwa ya itulah hak asasi manusia, ya kan, atas nama hak asasi manusia, atas nama demokrasi mereka menekan umat Islam. Paham di situ? Alhamdulillah. Ya, itu dia. Jadi hak istimewa di situ dari Tuhan. Dan itu dari dulu sudah ada. Makanya Quran mengabadikannya. Tahu ya? Ayat-ayat lain banyak lagi nanti. Diulang-ulang lagi. Gitu. Gitu ya? Nabila paham? Alhamdulillah. Ya, cukup ya? Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa, tanya saja. Jadi kalau ada yang tidak paham jangan dibiarkan, biar kalian betul-betul bisa memahami semuanya. Baik, kalau tidak ada lagi, yuk kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu